Aku mencoba grinding, belajar kontainer dan orkestrasi selama 1 bulan, dan ini yang terjadi. Halo, kenalin, namaku Muhammad Reza Pahlavi, mahasiswa Politeknik Negeri Batam, dengan NIM 43324010020, kelas RKS 4A pagi. Pernah atau sering dengar kata atau istilah seperti kontainer, orkestrasi, Docker, Podman, Kubernetes, ataupun OpenShift? Nah, kata atau istilah tadi itu saat ini menjadi standar atau tren teknologi saat ini. Yang jadi pertanyaan atau permasalahannya adalah, apa sih kata atau istilah tadi? Kenapa mereka bisa sampai menjadi tren atau standar teknologi saat ini? Serta bagaimana cara kita memulai atau belajar menggunakan teknologi-teknologi tadi, bukan? Nah, sebagai mahasiswa yang baik, rajin, dan ambisius, serta memiliki kesempatan untuk belajar di course Red Academy Introduction to Container yang diselenggarakan oleh RKS Poli Batam, aku bakal jelasin konsep, tools, cara pemakaian, dan alasan kenapa sih kata atau istilah tadi tuh worth it banget buat dipelajari dari sudut pandangku ya. Pada video ini, kita akan bahas 3 topik penting, yaitu berkenalan dengan kontainerisasi dan orkestrasi, Podman Basic, Compose, dan Troubleshooting, serta OpenShift Container atau OC Basic. Jangan sampai skip videonya ya teman-teman, karena dalam video ini kalian akan sadar dan tahu kenapa kata atau istilah tadi menjadi standar industri teknologi saat ini dan gimana sih cara memulai belajar dengan benar. Sebelum itu, disclaimer, video ini aku buat berdasarkan sudut pandang dan pemahamanku yang masih minim. Oleh karena itu, jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video ini, boleh banget buat kalian untuk kasih sarannya atau letak kesalahan dan perbaikannya di kolom komentar ya guys. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu mengenal kontainer dan orkestrasi. Kontainer secara harfiah adalah paket perangkat lunak yang merangkup kode aplikasi beserta semua dependensi yang dibutuhkan agar bisa berjalan dimanapun. Berbeda dengan virtual machine yang membutuhkan seluruh OS dan berukuran gigabyte, kontainer ini sangat-sangat ringan karena berbagi kernel dari hostnya dan biasanya hanya berukuran beberapa megabyte. Hasilnya, kontainer bisa dijalankan dan dihentikan dalam hitungan detik, sangat stabil, fleksibel untuk dibawa ke lingkungan manapun. Sehingga mungkin kalau kalian sering dengar, kenapa sih di laptop saya jalan sementara server atau di tempat lain itu error? Maka kontainerisasi ini adalah solusinya. Nah, eh, selanjutnya kita akan berkenalan mengenai orkestrasi. Nah, orkestrasi adalah sistem yang mengatur atau mengkoordinasikan atau memanajemen kontainer dalam jumlah banyak agar berjalan harmonis, otomatis, dan tahan banting. Sehingga membagi beban traffic atau bagaimana cara mengupdate aplikasi tanpa mematikan sistemnya. Nah, jadi kalau misalnya bisa kita bayangkan, kontainer itu berfokus pada memasukkan seluruh hal yang dibutuhkan seperti aplikasi, dependensi, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan agar bisa dikirim dari si A ke si B. Maka orkestrasi ini adalah manajemen gimana kontainer-kontainer jika dalam jumlah banyak misal 500 atau 1000 dari si A ke si B ini bisa sampai tanpa terjadi hal-hal seperti downtime atau trafficnya hancur, crash, dan juga broken serta sebagainya. Lanjut. Nah, di sini untuk tools container itu ada dua, yaitu Docker dan Podman. Mohon maaf, abaikan saja gambarnya, saya lupa ganti. Nah, kalau Docker itu adalah sebagai maskot atau bisa kita bilang sebagai gambaran besar mengenai kontainerisasi saat ini. Karena Docker inilah yang memprakarsai atau menjadi tools utama kontainerisasi, di mana uh,
dia menjalankan kontainer dengan ya konsep-konsep tadi begitu. Nah, tetapi muncul saingan baru yaitu Podman. Nah, Podman ini kurang lebih ya sama, ya karena mereka sama-sama kontainerisasi, berarti mereka bertugas untuk merangkum atau memasukkan seluruh paket atau dependensi aplikasi itu ke dalam suatu kontainer. Tetapi Podman ini punya kelebihan, yaitu sifat rootless-nya, di mana sifat rootless ini membuat Podman itu menjadi bisa dijalankan tanpa membutuhkan administrator. Selain itu, kalau Docker biasanya berjalan sebagai satu daemon besar, nah Podman ini lebih ringan gitu. Jadi penggunaan RAM-nya itu nggak sebesar ketika memakai Docker. Nah, Podman itu juga punya konsep pod, yaitu grup container dan berbagi resource yang sama. Dan nanti ini sangat berguna ketika kita mencoba orkestrasi gitu. Nah, berdasarkan yang kita bilang tadi, Docker dan Podman itu mereka sama-sama menggunakan standarnya. Maksudnya standar mereka itu sama, yaitu Open Container Initiative, di mana gambar atau image yang kita buat di Docker itu bisa dijalankan di Podman. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti uh, terdapat kontainer gitu, misal kontainer database server MySQL. Nah, panduannya mungkin cuma Docker, tapi sebenarnya kalau kita pakai si Podman pun dengan sedikit modifikasi itu bisa-bisa aja karena ya sebenarnya mereka berbagi konsep yang sama. Cuman kelebihan dari si Podman yang saya bilang tadi itu adalah sifat rootless, daemon, serta masih banyak lagi sebenarnya. Nah, lanjut ke orkestrasi. Nah, terus orkestrasi itu ada dua juga, yaitu Kubernetes dan OpenShift yang kan kita bahas dalam video ini. Nah, kalau Kubernetes itu tadi itu adalah eh, membagi membagi atau mesin mentah di mana ya mengatur trafficnya tadi dia kayak masih ke arah konsepnya gitu. Kalau OpenShift itu adalah mobil lengkap dengan fitur tambahan seperti developer experience, lalu kemudian juga ada tadi mengenai rollback dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke Open Basic. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai basic-basic Podman. Yang pertama itu adalah mengenai mengelola image. Jika kita ingin melakukan uh, instalasi atau mengambil, ya dalam hal ini pool ya kita bilangnya, suatu image, misal itu PostgreSQL atau apa-apa, nah kita bisa gunakan perintah podman pool registry. Terus maksudnya itu adalah di mana kontainer image itu berada. Jadi gunakan podman pool lalu lokasi kontainer image-nya. Lalu untuk verifikasinya jika image tadi berhasil itu bisa gunakan perintah podman image untuk menampilkan image-image apa aja sih yang sudah terinstall di sistem kita. Lalu kemudian kalau ingin menghapus image-nya tadi, kita bisa gunakan perintah podman rmi, di mana ini berfungsi untuk menghapus image tadi, tapi dengan spesifik. Misal nama uh, image-nya adalah PostgreSQL 13, maka kita gunakan podman rmi PostgreSQL strip 13. Lanjut itu mengelola jaringan atau network. Nah, uniknya atau mungkin sebenarnya ini sama aja dengan di Docker, kita bisa ngebuat network agar misal kontainer A dan juga kontainer B itu bisa saling terhubung teman-teman, yaitu dengan menggunakan perintah podman network create lalu buat nama networknya. Nah, dengan kita menggunakan nama network ini, dari kontainer A bisa menghubungi kontainer B jika mereka itu satu network begitu. Lalu setelah kita ngebuat apanya tadi, networknya, kita harus deklarasiin dulu atau kita buat sebuah kontainernya tadi dengan menggunakan image-nya. Misal di sini adalah podman run min d min name db strip server min net, baru nama networknya, lalu berikan juga nih nama dari kontainer kita itu apa. Nah, di mana sih bagian peletakan networknya itu? Itu ada di bagian min-net ya. Jadi ketika kita jalin perintah ini secara otomatis dia itu ngebuat sebuah kontainer bernama MariaDB tapi dengan menggunakan network dari dari network yang kita buat sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kita punya web server nih yang gunain Podman juga. Nah, biar dia bisa berkomunikasi dengan si database server atau MariaDB, itu harus berada di satu network yang sama.
Terakhir, untuk verifikasi network yang dibuat tadi sudah masuk atau sudah jadi belum. Nah, kita bisa gunakan Podman Network LS gitu. Lanjut, Podman basic terakhir yang bisa saya sampaikan itu adalah menjalankan dan eksekusi kontainer. Nah, pertama jelas adalah ini kebalik ya teman-teman. Yang pertama itu adalah Podman exec min-it, baru habis itu nama kontainer, lalu kemudian misal dia pakai apa, Beanbase kah atau Python kah dan lain-lain gitu. Nah, setelah exec kita bisa Podman start gitu. Buat kita tahu di mana sih eh gimana sih maksudnya? Kita ngejalanin kontainernya tadi atau kalau misalnya kita mau hapus atau bukan hapus maksudnya nge-stop gitu biar dia nggak jalan mati dulu gitu. Nah, kita bisa stop dulu. Baru setelah itu sebenarnya ada kayak Podman RM atau kemudian Podman PS dan lain-lain, tapi itu kan kita bahas di selanjutnya. Oke, saatnya kita memahami Podman Compose. Nah, apa sih Podman Compose itu? Nah, Podman Compose ini bisa kita anggap sebagai file konfigurasi untuk ngebangun sebuah aplikasi, misal kayak web dan database dengan menggunakan atau ngambil image dari luar. Ya, kalau misalnya kita bayangin kayak misalnya kalau tadi kita harus pull satu-satu, lalu run satu-satu gitu. Nah, itu kan bisa dibilang cukup makan waktu kan ya. Nah, kita bisa gunain ini tadi, Compose. Itu fungsinya. Nah, jadi isi dari Podman Compose itu kurang lebih seperti ini. Ada service, lalu kemudian kita jelasin ini tuh apa sih nama kontainernya nanti web app. Image-nya Nginx, ngambil dari Nginx sekian sekian sekian. Portnya mau di berapa? Terus networknya mau pakai network yang apa? Lalu kemudian database nih selanjutnya service-nya dia pakai image apa, pakai root password apa gitu. Jadi ini mempermudah bisa kita bilang dan juga efisien gitu. Kalau misalnya mau deploy biar nggak usah lama-lama, nggak usah manual ngetik satu-satu gitu. Kita bisa gunain Compose ini. Nah, terdapat beberapa perintah utama di Podman Compose. Jadi nggak cuma filenya doang, tetap ada perintah. Nah, karena Podman Compose ini berbasis file dan juga pastinya dia memang memudahkan untuk kita nggak usah ketik perintah panjang-panjang untuk membuat network, pull image atau ngapain port gitu. Nah, tapi tetap setelah buat filenya kita harus jalanin menggunakan perintah yang namanya Podman Compose up minde biar dia bisa berjalan di background ya minde tadi buat background gitu. Nah, untuk mengetahui statusnya itu bisa gunain perintah Podman Compose PS gitu. Buat kita tahu, oh ini jalan atau misalnya oh dia error dan lain-lain. Lalu kita juga bisa melihat log gabungannya dengan menggunakan perintah Podman Compose logsminf. Nah, itu berfungsi untuk melihat output dari semua kontainer secara bersamaan. Ya, debugging lah. Atau ketahui, wah ini aman gitu. Maksudnya logsnya ada sesuatu kah yang terjadi, error kah, atau jalan sebagaimana mestinya. Lalu kemudian kita bisa menghentikan atau menghapus semuanya. Nah, ini adalah cara paling bersih untuk membereskan lab atau ya praktik kita dengan Podman di mana merukusi untuk mematikan kontainer dan menghapus network lewat oleh compose ya sesuai dengan isi file compose-nya lah gitu. Nah, perintahnya itu adalah podman compose down. Dapat juga membangun ulang ya yang dimana ya tuhnya ya mengubah misalnya nih podman compose nih saya mau nambahin sesuatu gitu kayak mau nambahin misal di sini backup gitu tambahin image-nya apa gitu. Nah, pastinya kita nggak mungkin stop dulu, hapus dulu, baru kemudian kita podman compose up lagi kan. Nah, ini ada solusinya, pakai podman compose build gitu. Nah, terakhir itu adalah podman compose exec database /bin/bash. Nah, itu kurang lebih sama kayak yang di podman biasa. Dengan bedanya kalau podman exec itu ya dia harus ada nama kontainernya. Sementara kalau pakai podman compose itu cukup dengan menggunakan nama komposnya. Begitu. Oke, seluruh aplikasi ataupun tools itu tidak ada yang sempurna dan pasti ada namanya masalah ataupun troubleshooting. Nah, begitu juga dengan container atau podman dalam kasus ini. Nah, biasanya itu terjadi karena konfigurasi yang hilang, masalah akses file hingga kendali jaringan. Langkah pertama yang wajib dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kontainer itu mengalami masalah ataupun troubleshooting adalah memeriksa statusnya. Nah, dalam hal ini kita dapat menggunakan perintah yaitu podman ps-a
yang dimana berfungsi untuk mengetahui apakah kontainer itu sedang berjalan sebagai mestinya atau berada dalam status excited. Jika dia berada dalam status excited, nah ini yang menjadi masalah karena kemungkinan besarnya pasti adalah masalah pada proses aplikasi startup, atau bisa jadi itu ada pada 3 masalah besar ini. Yang pertama yaitu pemetaan port yang salah atau port mapping. Nah, pemetaan port yang salah atau port mapping ini biasanya terjadi karena port yang didengarkan oleh aplikasi atau listening itu berada dalam kontainer yang tidak tepat pada sisi hostnya, sehingga ketika berjalan komunikasinya pasti akan gagal. Nah, untuk mengatasinya, bisa gunakan perintah portman port nama kontainer untuk melihat pemetaan port saat ini pada kontainer. Lalu, jika sudah diketahui, kita bisa verifikasi lagi apakah aplikasi benar-benar mendengarkan port tersebut dengan menggunakan perintah portman exec nama kontainer lalu ss-min-pen. Opsi ss-min-pen ini sangat berguna untuk menampilkan proses koneksi yang sedang listening dan nomor port TCP secara numerik. Nah, masalah yang terbesar keduanya atau troubleshooting yang biasa terjadi di nomor 2 itu adalah jaringan yang berbeda antar kontainer. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar bukan mengenai bagaimana cara membuat network pada suatu kontainer. Nah, jika kita ingin menghubungkan suatu kontainer A dengan kontainer B untuk bisa berkomunikasi, mereka harus berada dalam jaringan yang sama. Jika mereka berbeda jaringan, tentunya mereka tidak akan bisa saling berkomunikasi. Untuk memastikannya, bisa jalankan perintah untuk inspeksi khusus networknya terlebih dahulu baik pada kontainer A ataupun kontainer B dengan perintah podman inspect container name lalu strip format network setting.network seperti berikut. Nah, perintah tadi akan menampilkan daftar jaringan yang digunakan oleh kontainer tersebut. Sehingga kita bisa mengetahui nih, oh isi kontainer A pakai network A, sementara kontainer B pakai network B. Padahal harusnya mereka pakai network A, bukan? Nah, lalu kita bisa jalankan lagi, maksud saya hapus terlebih dahulu salah satu kontainer atau keduanya, lalu run lagi dengan perintah podman run, lalu pastikan mereka sama-sama menggunakan network yang sama. Nah, troubleshooting utama yang ketiga atau yang terakhir itu adalah DNS dan resolusi nama host. Nah, berkomunikasi antar kontainer menggunakan alamat IP itu beresiko teman-teman, karena ya IP bisa berubah kapan saja. Kalau misalnya kita tidak terapkan secara statik, bahkan secara statik pun kadang-kadang bisa berubah karena jadi IP yang sangat tidak kita ketahui. Nah, solusinya kita menggunakan nama host atau nama kontainer. Nah, namun fitur DNS pada jaringan podman ini tidak aktif karena kontainer tidak akan bisa menemukan satu sama lain melalui nama. Jadi kita harus pasang ini secara manual gitu. Nah, untuk memastikan DNS-nya ini sama serta sesuai juga benar, kita dapat gunakan perintah podman network inspect nama network. Nah, agar kita tahu network A yang digunakan oleh kontainer A ini DNS-nya sama nggak gitu, atau dia sudah benar atau belum. Lalu kemudian kita bisa cek pada bagian konfigurasi apakah fitur DNS tersebut sudah berstatus enable. Begitu. Oke, sesuai topik, kita akan mencoba membahas mengenai OpenShift Container. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui kan, apa sih Red Hat OpenShift itu? Nah, Red Hat OpenShift adalah layanan modular yang memperluas fitur Kubernetes yang telah kita bahas sebelumnya. Yang dimana Kubernetes adalah alat yang menyederhanakan pengelolaan dan penskalaan aplikasi dengan menggunakan server untuk menjaga ketahanan dan skalabilitas. Nah, kembali lagi ke Red Hat OpenShift maksudnya. Nah, jika Kubernetes tadi adalah mesinnya, OpenShift menambahkan fitur manajemen jarak jauh, peningkatan keamanan, audit, hingga antarmuka yang memudahkan developer. Nah, dalam arsitektur Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP, kita mengenal pod. Maksudnya, pod adalah unit terkecil yang bisa berisi satu atau berbagai kontainer yang sering berbagi sumber daya. Pod-pod ini dikelompokkan dan disebut sebagai project untuk memudahkan isolasi resource antar tim. Untuk mengelolanya, OpenShift ini menyediakan dua opsi, yaitu web console, di mana memberikan dua perspektif, yaitu perspektif developer, di mana menyediakan web
di mana berfokus pada status dan pengelolaan aplikasi yang dideploy, serta perspektif administrator, di mana berfokus pada kesehatan seluruh cluster dan sumber daya infrastrukturnya. Selain melalui web console tadi, Red Hat OpenShift Container juga memiliki command line interface, di mana dia adalah terminal, ya pastinya CLI adalah terminal ya, yang sangat powerful. Terdapat beberapa perintah yang wajib dikuasai. Pertama yaitu OC login, yaitu proses autentikasi ke dalam cluster, OC get untuk melihat daftar resource dalam proyek, OC create minf file.yaml membuat resource berdasarkan file konfigurasi YAML, OC delete pod, nama podnya untuk menghapus port tertentu, serta OC log, nama pod. Ini penting untuk melihat output aplikasi atau debugging. Nah, juga jika teman-teman ingin mengulik lebih dalam, teman-teman bisa gunakan perintah OC min help untuk mengetahui perintah-perintah lainnya. Nah, dalam dunia Kubernetes, semua objek itu direpresentasikan dalam format YAML atau JSON dengan 5 field utama, yaitu kind, API version, metadata, spec, serta status. Nah, untuk mendeploynya itu terdapat dua cara, yaitu imperatif dan deklaratif. Untuk cara imperatif, itu menggunakan perintah cepat di CLI atau yang kita bahas sebelumnya, itu adalah mengelola OpenShift dengan menggunakan perspektif CLI. Nah, namun untuk produksi, cara deklaratif dengan file YAML sangat disarankan karena lebih mudah didokumentasikan dan direplikasi. Sistem akan bekerja dengan mekanisme control loop secara otomatis, sehingga menyesuaikan kondisi aktual agar selalu sama dengan kondisi yang kita tulis di YAML. Terakhir soal komunikasi. Karena pod tadi itu bersifat dinamis dan bisa mati kapan saja, kita menggunakan service, ya ini perintah, sebagai akses internal dengan IP dan DNS yang stabil. Untuk akses dari dunia luar, OpenShift juga menyediakan root perintah yang menghubungkan layanan internal ke domain publik secara aman. Agar aplikasi juga tetap stabil, kita tidak menyarankan penggunaan bare pod atau pod mandiri. Gunakan object deployment, di mana memastikan jumlah pod tetap sesuai kebutuhan, mendukung scaling, dan memungkinkan rolling update, yaitu pembaruan aplikasi tanpa downtime sama sekali. Bahkan jika ada error di versi baru, kita bisa melakukan rollback dengan cepat, sehingga tidak ada yang namanya kegagalan. Jadi kita bisa balik lagi ke versi atau sebelumnya di awal-awal. Oke, seluruh topik sudah kita bahas. Nah, aku mau berbagi serta bercerita pengalamanku saat bimbing belajar Introduction to Container ini selama sebulan. Menurutku, materi kontainer dan juga orkestrasi ini sangat asik dan unik banget. Kenapa sih dia sampai aku bilang unik? Nah, yang pertama jelas, aku bisa membahas dan juga mengulik lebih dalam mengenai kontainer. Karena sejauh yang aku tahu, kontainer itu masih menggunakan Docker doang. Dan ternyata ada sebuah tools alternatif yang bernama Podman yang memiliki sifat rootless, yaitu dia tidak memerlukan perintah sudo untuk menjalankan kontainernya. Nah, tetapi dia tetap aman karena ya sifat rootlessnya tadi. Selain itu, course dari Red Hat Academy menyediakan lab untuk melakukan kegiatan praktek dan juga konfigurasi di dalamnya. Nah, ini memudahkan saya tentunya karena dengan lab yang disediakan oleh Red Hat Academy, saya tidak perlu susah-susah untuk instalasi atau troubleshooting ataupun konfigurasi mengenai Podman sebelum saya coba untuk untuk setup, terus kemudian untuk pull, untuk request atau lain-lainnya. Nah, selain itu, materi yang dijelaskan di Red Hat Academy ini sangat menarik dan juga dia itu menjelaskan dari awal sampai akhir. Ditambah kita juga dikasih spoiler nih mengenai OpenShift Container. Spoiler tipis-tipis saja, jadi itu yang membuat dia asik dan unik banget. Nah, kalau yang menjadi masalah atau rumit banget pada saat saya reading belajar ini, itu mungkin adalah course atau learning dari Red Hat Academy itu UI-nya saya tidak familiar karena sangat berbeda jauh dengan learning atau course lainnya yang dimana UI-nya ditaruh di sebelah sini, lalu kemudian penggunaan bahasa Inggrisnya yang sangat kaku sehingga pas ditranslate malah kelihatan aneh. Lalu kemudian ada server-server lab yang saya bilang tadi, itu sebenarnya terdiri dari beberapa server.
Nah, itu yang membuat saya kesulitan karena saya harus belajar lagi ini buat apa fungsinya, yang mana buat kita jalanin perintah-perintahnya, yang mana buat kita nanti ini servernya hidup baru kita bisa jalanin frontend-nya dan lain-lain. Tapi overall menurut saya itu worth it sih karena pasti di kehidupan industri atau pas kita kerja nanti kita akan mempelajari hal seperti ini juga dan kita akan praktekkan juga. Nah, itu yang menjadi manfaat menurut saya setelah saya grinding selama sebulan ini. Saya belajar mengenai Postman, lalu kemudian saya kenalan juga dengan Kubernetes serta OpenShift. Setelah itu saya juga uli-uli lebih dalam konsep-konsepnya bahwa ada sebuah tools alternatif. Lalu saya coba juga gimana. Walau ya saya nggak setup sendiri, tapi saya pakai lab dari Red Hat Academy. Ditambah saya juga jadi belajar, oh ternyata server itu nggak cuma satu dua buat kita jalanin. Kita harus tahu yang mana bersifat sebagai server untuk menyediakan kontainernya, yang mana untuk kita jalanin perintah-perintah Postman-nya, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan dari hasil grinding belajar selama sebulan ini bisa dibilang kalau kontainer dan orkestrasi ini sangat menarik dan worth it banget buat diulik lebih dalam. Selain karena menjadi tren dan standar teknologi saat ini, kontainer membantu untuk mempersiapkan seluruh dependensi atau kebutuhan mengenai proyek yang dibutuhkan atau ingin dipindahkan ke komputer lain menjadi satu paket aja. Lalu hanya butuh satu tools untuk membuka dan setup kembali di PC selanjutnya. Sementara, orkestrasi membantu untuk manajemen trafik jaringan dan beban kerja sehingga kontainer tidak mengalami kegagalan atau down system dan menjadi lebih terorganisir. Meski Docker saat ini menjadi pilihan utama dan juga menjadi maskot dari kontainer itu sendiri, nyatanya Podman hadir sebagai alternatif dan juga lawan bagi Docker itu sendiri. Meskipun mereka sama-sama memiliki fitur yang kurang lebih sama seperti pull, request, lalu compose, dan juga container file, Podman memiliki sifat rootless yang tidak dimiliki oleh Docker, sehingga ini yang menjadi kelebihan utamanya. Meski begitu, kelemahannya adalah dokumentasinya yang masih sangat sedikit, sehingga orang-orang masih memilih untuk ke Docker. Namun menurut saya, selagi masih bisa untuk belajar dan juga mencoba hal baru, tidak ada salahnya untuk mencoba Podman. Dikarenakan dia juga sudah mulai dipandang dan sudah banyak video YouTube atau artikel mengenai Podman saat ini. Dan pastinya ke depan akan muncul spekulasi bahwa Podman sudah layak atau sudah menjadi tren yang sangat-sangat sering digunakan seperti Docker saat ini. Mungkin itu saja video saya mengenai grinding belajar kontainer ini. Tentunya jika saya terdapat banyak kesalahan, baik dalam pemahaman atau sudut pandang, itu sangat saya minta maaf. Jika kalian memiliki pandangan atau pendapat lain, silakan komen di bawah. Dan juga saya harap video ini bisa membantu teman-teman untuk mempelajari atau bahkan memulai untuk belajar kontainer ataupun orkestrasi selanjutnya. Akhir kata, jangan lupa like dan juga subscribe. See you in next video.